Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Asafirella dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama NIM 123000211. Di sini saya akan menjelaskan suhu tubuh manusia. Jadi, suhu tubuh manusia bisa disebut dengan suhu inti atau core temperature. Dipertahankan dalam batas normal dalam suatu limit yang kecil sekitar 37 derajat Celcius kurang lebih sampai 0,5 derajat Celcius. Untuk menjaga tubuh tetap konstan, ada suatu sistem yang dinamakan termoregulasi. Apa sih termoregulasi itu? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang termoregulasi. Termoregulasi itu adalah proses fisiologis yang merupakan kegiatan integrasi dan koordinasi yang digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu tubuh manusia. Pusat pengaturan suhu tubuh manusia itu ada di hipotalamus. Oleh karena itu, jika hipotalamus terganggu mekanismenya, maka pengaturan suhu tubuh akan terganggu dan mempengaruhi proses termoregulasi ini. Pengukuran suhu tubuh pada praktikum ini dilakukan pada daerah ketiak ya teman-teman. Pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran suhu tubuh dan pengukuran suhu lingkungan. Yang pertama, saat kita tidur malam hari, tubuh kita itu berada pada 35,7 derajat Celcius. Tepat sebelum kita tertidur, suhu tubuh inti kita mulai menurun. Penurunan suhu tubuh ini memerintahkan otak untuk melepaskan melatonin yang mempengaruhi ritme sirkadian Anda, siklus tidur bangun, dan memberitahu tubuh kita ini saatnya untuk tidur. Selama tahapan tidur REM alias tahapan tidur paling nyenyak, suhu tubuh kita bisa menurun hingga 2 derajat. Biasanya tubuh kita akan menggigil saat kedinginan di waktu Anda terjaga. Tapi selama tidur REM, tubuh kehilangan kemampuannya untuk mengatur suhu dan sampai saat ini alasannya belum diketahui pasti. Oke, yang kedua selanjutnya, saat kita terbangun tengah malam untuk melakukan sholat subuh, suhu tubuh itu berada di 35,1 derajat Celcius. Kita merasakan badan kita ini dingin, suhu tubuh mulai naik dengan sendirinya. Tetapi kenaikan suhu pada pagi hari biasanya tidak terjadi dengan cepat, sehingga tidak dapat menghangatkan tubuh kita dan mengakibatkan saat bangun tidur tubuh kita terasa dingin. Yang ketiga, pasti kalian pernah kan saat kita mandi pagi, kita itu merasa badan kita itu menggigil dan suhu mulai menurun menjadi 35,2 derajat Celcius. Itu karena saat kita keluar dari kamar mandi, setelah mandi, air yang menempel di kulit kita itu mulai menguap. Tetapi untuk berubah menjadi gas, air itu butuh bantuannya, itu yang membutuhkan energi panas. Ia memperoleh energi itu dengan menyedot panas dari lingkungan kita. Dalam proses kasus mandi pagi ini, air yang menguap menghisap energi panas. Ia memperoleh energi itu dengan menyedot panas dari lingkungan kita. Dalam proses mandi pagi ini, air yang menguap menghisap energi panas dari tetesan tetap melekat pada tubuh kita. Hasil air di tubuh kita itu mendingin. Penguap juga menyerap panas dari kulit kita, membuat kita semakin menggigil. 4. Pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, kita akan mengeluarkan keringat dan suhu tubuh kita menjadi 36,1 derajat Celcius. Perlu kamu ketahui bahwa keringat merupakan proses pendinginan yang dilakukan oleh tubuh untuk menjaga suhu tubuh kita yang optimal. Saat olahraga pun suhu tubuh akan meningkat sehingga menyebabkan tubuh berkeringat lebih banyak. Itu sebabnya berkeringat bukanlah tolak ukur ideal untuk menentukan seberapa kuat intensitas olahraga yang kamu lakukan. 5. Saat siang hari, kebanyakan dari kalian akan melakukan aktivitas di luar ruangan seperti kuliah, sekolah, maupun bekerja, membuat suhu tubuh kita itu meningkat menjadi 36,8 derajat Celcius. Panas sinar matahari yang sangat menyengat, terutama di siang hari, bisa membuat badan basah kuyup karena banyak keringat. Enggak hanya itu aja saja, bahkan bila suhu udara terlalu panas, suhu tubuh kamu pun juga bisa ikut meningkat, hingga akhirnya menyebabkan kamu demam. Nah, berikut ini sejumlah alasan kamu mudah terserang demam ketika udara panas. Yang pertama,
keringat berlebihan. Jadi ketika kamu sedang beraktivitas di bawah sinar matahari yang panas, tubuh otomatis akan mengeluarkan banyak keringat untuk mendinginkan suhu tubuh. Akibatnya tubuh bisa menjadi basah kuyup karenanya. Yang kedua, serangan panas. Bila kamu berpanas-panasan di bawah sinar matahari dalam waktu yang lama, maka kamu semakin banyak hawa panas yang masuk ke dalam tubuh kamu. Nomor 3, perubahan suhu yang terlalu drastis. Sehabis dari luar ruangan yang sangat panas kemudian masuk ke ruangan dingin, maka hal ini akan menyebabkan perubahan suhu tubuh yang sangat drastis ya teman-teman. Prosesnya yang terjadi sangat cepat ini tidak memberikan waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri, sehingga bisa menyebabkan demam. Nah, kesimpulan dari semua aktivitas tersebut adalah suhu tubuh itu mungkin berubah-ubah mengikuti perubahan jam biologis. Jadi, suhu tubuh terendah biasanya terjadi di 2 jam terakhir sebelum Anda bangun. Anda juga bisa merasa lebih dingin pada waktu-waktu tertentu, terlepas dari suhu sekitar yang stabil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.